Kepa Arrizabalaga antusias hadapi Chelsea. William Saliba pede, Arsenal bisa menangis semua gelar musim ini. Arsenal peringatkan sejarah buruk. Andil Martinelli dalam proses pemulihan cedera Gabriel Jesus. Transformasi fisik Kai Havertz terlihat saat kembali ke Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kepa Arrizabalaga antusias hadapi Chelsea. Kiper Arsenal Kepa Arrizabalaga menyambut antusias peluang menyingkirkan mantan klubnya Chelsea dari ajang Piala Liga Inggris. Keyakinan itu muncul setelah perannya yang krusial dalam kemenangan dramatis Arsenal atas Crystal Palace lewat adu penalti di Stadion Emirates. Kepa menghabiskan 7 tahun berseragam Chelsea sebelum hijrah ke London Utara pada pramusim. Kini, ia berpeluang menggagalkan mantan timnya meraih tiket ke final besar pertama musim ini. Menariknya, seluruh penampilan Kepa bersama Arsenal sejauh ini terjadi di ajang Piala Liga. Saat ini jika ingin meraih trofi dan itu adalah target kami harus siap menghadapi tim-tim kuat, ujar Kepa. Kedua laga semifinal adalah pertandingan besar. Akan sulit, tetapi baik, siap bertarung dan kami akan mencoba meraihnya. Arsenal akan berhadapan dengan Chelsea dalam duel 2 leg demi 1 tempat di Wembley. Leg pertama dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge pada tanggal 14 Januari, sebelum leg kedua digelar di Emirates Stadium pada tanggal 3 Februari. William Saliba pede, Arsenal bisa menangis semua gelar musim ini. Baik tengah Arsenal William Saliba melontarkan pernyataan penuh keyakinan. Pemain asal Prancis itu percaya bahwa timnya, The Gunners, memiliki potensi untuk memenangi semua gelar yang mereka ikuti musim ini. Pernyataan ini muncul setelah Arsenal berhasil melaju ke babak semifinal Carabao Cup usai mengalahkan Crystal Palace melalui adu penalti. Di babak selanjutnya mereka akan menghadapi Chelsea. Saat ini Arsenal masih memuncaki klasemen Liga Inggris dan berada di papan atas Liga Champions. Mereka juga akan berkompetisi di Piala FA, menambah daftar turnamen yang berpotensi mereka menangi. Saliba menegaskan ambisi timnya. Kami tahu bahwa kami bisa memenangkan setiap kompetisi yang kami ikuti. Kami sudah hampir menang di Liga Premier dalam 3 musim terakhir, dan musim lalu kami mencapai semifinal Liga Champions serta Piala Carabao. Tetapi kami harus membuktikannya di lapangan dan mulai memenangkan trofi sekarang, papar Saliba. Seperti dilansir dari The Sun, kami tahu bahwa kami sudah dekat jadi juara, dan kami harus belajar dari musim lalu. Di akhir musim kami ingin menghitung trofi kami nanti. Tegas Saliba, pemain berusia 24 tahun itu juga menggambarkan suasana di dalam tim yang sangat positif. Suasana di dalam tim sangat positif, ini masih Desember, akan banyak hal-hal lain yang terjadi. Kami tetap fokus, percaya diri, dan harus terus bekerja keras. Tutupnya. Arsenal peringatkan sejarah buruk. Arsenal kembali memuncaki klasemen Liga Inggris pada hari Natal, sebuah posisi yang secara historis selalu berujung pada kegagalan mereka meraih gelar juara. Meski saat ini unggul 2 poin dari pesaing terdekat, The Gunners patut waspada terhadap catatan buruk yang menghantui mereka. Hingga Kamis 25 Desember 2025, Arsenal kokoh di puncak Liga Inggris dengan raihan 39 poin dari 17 pertandingan. Tim asuhan Mikel Arteta ini telah menduduki posisi teratas selama 10 pekan beruntun, sejak berhasil menggeser Liverpool pada pekan ke-7. Momen-momen tersebut terjadi pada musim 2002 dan 2003 di mana mereka finish di posisi kedua. Kemudian pada musim 2007-2008, Arsenal mengakhiri musim di peringkat ketiga. 2 kesempatan terakhir yang ironisnya terjadi di bawah asuhan Mikel Arteta adalah musim 2022-2023 dan 2023-2024, di mana keduanya berakhir dengan posisi runner-up. Pertanyaan besar kini muncul. Apakah Mikel Arteta mampu memutus rantai catatan buruk ini dan membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris, ataukah ia akan kembali merasakan kegagalan untuk ketiga kalinya? Andil Martinelli dalam proses pemulihan cedera Gabriel Jesus. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus akhirnya bisa kembali merasakan persaingan di atas rumput hijau usai melalui masa pemulihan cedera yang rupanya ada andil besar dari kompatriotnya Gabriel Martinelli.
pada proses panjang tersebut. Ia memanfaatkan pengalaman cedera yang pernah dialaminya sendiri untuk membantu rekan-rekan setimnya termasuk Jesus. Saya juga pernah mengalami masalah dengan meniskus beberapa tahun yang lalu dan tahu tidak mudah untuk absen selama itu. Ketika memiliki kesempatan untuk berada di dekatnya, saya ada di sana. Ujar Martinelli dilansir Goal. Saya berusaha untuk menemaninya dan berbicara dengannya karena tahu ini adalah masa yang sulit. Meskipun dia lebih tua, saya berusaha untuk tetap dekat dengannya. Dia adalah salah satu pemain yang saat aku masih sangat muda, saya menontonnya di TV bermain untuk Palmeiras di Brasil. Tambah Martinelli. Perbedaan usianya hanya 3 tahun, tapi dia sudah masuk tim utama saat berusia 16 tahun. Saya saat itu berusia 12 atau 13 tahun dan menontonnya, jadi saya selalu mengatakan itu padanya. Sangat baik dia kembali dan semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya, dia bisa mencetak gol dan bermain baik. Tutupnya. Transformasi fisik Kai Havertz terlihat saat kembali ke Arsenal. Kai Havertz yang hampir tidak tampil sepanjang musim dengan hanya satu penampilan, baru-baru ini kembali berlatih bersama The Gunners. Pemain asal Jerman ini absen sejak Agustus karena cedera lutut, setelah juga melewatkan paruh kedua musim 2024-2025 akibat cedera hamstring. Para penggemar yang sudah lama tidak melihatnya selama 12 bulan terakhir, merasa senang melihat Havertz dalam beberapa foto latihan terbaru yang dibagikan klub secara online. Lebih dari itu, mereka juga memperhatikan perubahan penampilannya. Beberapa penggemar berpikir Havertz mungkin telah melewatkan sesi gym. Ketika Havertz kembali dari cedera hamstring untuk pramusim selama musim panas, banyak pendukung terkejut dengan perubahan fisiknya. Dengan mantan pemain Chelsea itu terlihat lebih berotot selama masa pemulihannya. Namun, beberapa penggemar kini merasa Havertz kehilangan sebagian otot selama masa pemulihan terakhirnya. Seorang pendukung menulis online, dia terlihat seperti kehilangan semua otot yang dimilikinya di pramusim. Yang lain menanggapi, dia terlihat seperti Havertz yang asli lagi. Dan saya pikir saya satu-satunya yang memperhatikan itu. Satu teori di balik perubahan ini adalah, dia mungkin menyadari bahwa tubuh dan sendi lututnya tidak dapat mengatasi berat dari otot tersebut yang menyebabkan cedera. Beberapa orang khawatir dengan perubahan ini dengan satu orang mengatakan, dia tampaknya kehilangan semua otot yang didapatnya. Terlihat seperti ketika dia pertama kali datang ke sini, tidak ideal. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!